kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Med Setiawan DR, IFM, selaku Ketua Sidang yang mewakili, Bapak Prof. Sunardi, MSI, PhD, selaku Sekretaris Sidang sekaligus sebagai anggota promotor, Bapak Prof. Dr. Erin Novian Megantara, MS, selaku Ketua Promotor, Bapak Dr. Renat Aibaktiar, SSI, MSI, selaku anggota promotor, Bapak Dr. TB Benito Al-Qurnani, IRDIP, EST, selaku oponen ahli, Bapak Dr. Dadan Sumiarsa, MSI, selaku oponen ahli, dan Ibu Profesor Dr. Kamelia Pandatarini, SSI, MS, selaku guru besar. Mohon izin untuk menyampaikan hasil penelitian saya dengan judul Pemanfaatan serbuk sabut kelapa kokopit menjadi insulator biokomposit dalam upaya optimasi nilai ekonomi limbah di wilayah setempat. Ketertarikan saya pada pemanfaatan limbah penggilingan sabut kelapa ini berawal dari pengamatan aktivitas penggilingan sabut kelapa yang produktif. Bahan baku berupa serabut kelapa atau tapas diperoleh dari masyarakat sekitar. Jumlah serabut kelapa yang diterima mengacu pada kemampuan proses penggilingan sabut kelapa dalam satu hari. Serat sabut kelapa yang menjadi target produksi dikemas dan dikirim ke konsumen pada hari yang sama, sehingga tidak ada penumpukan serat kelapa di lokasi. Sedangkan limbahnya dibiarkan menumpuk di lokasi tanpa pengolahan yang baik. Penggilingan sabut kelapa ini menghasilkan limbah berupa serbuk sabut kelapa sebesar 70% dan serat sabut kelapa sebesar 30%. Kokopit yang berukuran 100-300 mikron bersifat ringan dan mudah terhirup, sehingga mengakibatkan gangguan pernafasan pekerja di penggilingan sabut kelapa. Open burning kadang dilakukan oleh pekerja untuk mengurangi timbunan kokopit. Namun, tindakan pembakaran kokopit menimbulkan masalah baru, yaitu pencemaran udara. Selama ini belum ada pengolahan yang baik untuk mengatasi timbunan kokopit di lokasi penggilingan. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dengan adanya timbunan kokopit, yang pertama, bagaimana keadaan lingkungan akan menjadi bermasalah akibat adanya timbunan kokopit dalam skala besar. Timbunan kokopit akan mengakibatkan dampak lingkungan seperti mengurangi lahan produktif, menghasilkan air limbah atau lindi, adanya kegiatan pembakaran kokopit menghasilkan pencemaran udara dan beban emisi CO2. Permasalahan yang kedua yang diangkat adalah apakah pemanfaatan kokopit menjadi insulator termal berbasis biokomposit dapat memenuhi standar material sebagai insulator. Kemudian yang ketiga, bagaimana nilai ekonomi kokopit dan biokomposit kokopit sebagai insulator termal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa pembuatan biokomposit kokopit dapat mengurangi timbunan dan meminimalkan pencemaran udara dan air di lokasi lingkungan penggilingan sabut kelapa. Juga menemukan komposisi bahan baku yang optimal untuk pemanfaatan kokopit menjadi biokomposit berbasis miselium dan memenuhi standar sebagai material insulator. Penelitian ini juga bertujuan menemukan kelayakan ekonomi dari pemanfaatan kokopit menjadi insulator biokomposit berbasis miselium. 3 aspek penelitian yang saya lakukan dalam penelitian ini, yang pertama, adanya pencemaran kokopit terhadap kualitas udara dan gangguan kesehatan, juga kualitas air dan pengolahan limbah. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan parameter terjadinya pencemaran udara, adanya senyawa kimia dengan batas tertentu dan berpotensi mengganggu kesehatan pernafasan. Kemudian melakukan inventarisasi emisi untuk memperkirakan jumlah beban emisi CO2 dengan konsep tier. Juga mengacu pendekatan pada baku mutu kualitas udara ambien di sekitar lokasi. Terkait dengan pencemaran air, maka pendekatan yang dilakukan adalah adanya penimbunan limbah di suatu lokasi dapat menghasilkan cairan metana dan lindi yang berpotensi mencemari lingkungan. Kemudian kualitas air dan pengendalian pencemaran air mengacu pada parameter temperatur, pH, BOD, COD, dan DO. Dan pendekatan bahwa BOD dan COD merupakan permasalahan umum dari lindi limbah organik. Sementara pendekatan untuk pengolahan limbah mengacu pada konsep 3R, reuse, recycle, dan reduce, di mana prinsip recycle adalah proses daur ulang limbah yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa mengurangi produksi untuk mencapai optimalisasi semua hasil akhir proses produksi. Dengan 3 aspek penelitian tersebut yang dilakukan, maka dilakukan 3 tahapan penelitian.
mohon maaf. Tiga aspek yang kedua, mohon maaf. Tiga aspek penelitian yang kedua adalah pemanfaatan kokopit menjadi biokomposit berbasis miselium dengan pendekatan yang pertama, bagaimana menemukan karakteristik dari morfologi kokopit. Kokopit sebagai berupa debu dengan gabus ringan berukuran 100 sampai 300 mikron. Kemudian kandungan lignin lebih banyak daripada selulosa, di mana lignin merupakan bahan adesif yang efektif dan ekonomis sebagai bahan pengikat yang kompatibel untuk pembuatan biokomposit. Sifat dari kokopit memiliki porositas 95% dengan kadar air 119% dan mampu menyerap air sampai 695% dan menyerap bau. Pori yang ada di sekitar partikel serbuk ini juga berfungsi sebagai insulator akustik dan termal. Pendekatan yang berikutnya untuk biokomposit miselium, bahwa biokomposit miselium dapat mengubah limbah organik berbiaya rendah menjadi bahan yang layak secara ekonomi dan ramah lingkungan. Sebagai bahan pengikat, miselium akan tumbuh selama periode tertentu untuk membentuk struktur yang kuat dan padat menjadi komposit yang biodegradable. Kemudian biokomposit juga berpotensi sebagai biomaterial masa depan yang berkelanjutan. Pada aspek insulator thermal biokomposit, pendekatan dilakukan adalah bahwa bagian dari padatan yang masih terisi oleh udara akan mengurangi nilai konduktivitas thermal efektif bahan tersebut. Sifat insulator pada biokomposit dengan parameter yang diukur adalah nilai konduktivitas thermal. Rentang konduktivitas thermal berbagai bahan pada suhu dan tekanan normal sebesar 0,01 sampai 1 watt per meter Kelvin. Kemudian pendekatan untuk kelayakan nilai ekonomi insulator biokomposit sebagai investasi yang dapat mengoptimalkan nilai ekonomi kokopit sebagai limbah, dilakukan pendekatan dengan menggunakan break-even point, di mana BEP ini merupakan titik impas, di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan atau kerugian dalam suatu perusahaan. Dengan adanya aspek penelitian tadi, maka tahapan penelitian yang saya lakukan, yang pertama adalah eksplorasi produksi kokopit, pengelolaan yang existing, dan dampak kokopit terhadap lingkungan. Tahapan awal yang saya lakukan yaitu satu, menguji kualitas air limbah atau lindi, air permukaan, dan air tanah. Kemudian yang kedua, menguji kualitas udara ambien, kemudian beban emisi CO2 sebagai hasil open burning, dan juga menguji gas emisi udara yang tidak bergerak. Tahapan yang kedua untuk menguji bahwa kokopit ini sebagai insulator biokomposit berbasis miselium. Dilakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, uji sifat biologi, kimia dari kokopit. Kemudian yang kedua, pengolahan kokopit menjadi biokomposit dengan komposisi bahan baku yang optimal. Kemudian yang ketiga, menguji konduktivitas thermal biokomposit kokopit. Tahapan penelitian yang ketiga adalah analisis ekonomi terhadap pemanfaatan biokomposit menjadi insulator thermal. Maka dalam tahapan ini yang saya lakukan adalah menganalisis ekonomi berdasarkan break-even point dan juga melakukan perbandingan dengan insulator pabrik. Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil uji laboratorium diperoleh data sebagai berikut. Pembahasan terhadap pencemaran kokopit pada kualitas lingkungan. Yang pertama, laju produksi kokopit sebesar 6.300 kg per hari memerlukan lahan seluas 72 meter persegi dengan tinggi 1 meter untuk menyimpan kokopit. Lalu, pencemaran kokopit terhadap kualitas air limbah atau lindi kokopit. Berdasarkan hasil uji, parameter TSS, Total Suspended Solid, BOD, Biological Oxygen Demand, dan COD, Chemical Oxygen Demand, melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh Permen LH nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. TSS atau zat yang tersuspensi adalah zat organik yang melayang dalam air dan menyebabkan kekeruhan pada air. Beban pencemar aktual dari COD dan BOD lebih tinggi dari beban pencemar maksimum. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas proses penguraian atau degradasi bahan-bahan organik yang mudah terurai secara alami sangat terbatas. Dengan kata lain, lindi mengandung banyak polutan zat organik. Pencemaran kokopit terhadap kualitas air permukaan. Air permukaan memiliki konsentrasi klorida, kesadahan, natrium terlarut, kalium terlarut, serta alkalinitas sangat tinggi. Jika mengacu pada nilai DHL sebagai indikator awal terjadinya intrusi air tanah dangkal dengan laut, menunjukkan tidak terjadi intrusi air laut. Maka kemungkinan kandungan klorida berasal dari lindi kokopit. Hal ini juga dijelaskan bahwa komposisi kimia terbanyak pada kokopit adalah klorida. Kemudian bahasan tentang dampak kokopit terhadap kualitas air tanah atau air sumur bor. Klasifikasi air tanah di tapak kegiatan tidak terintrusi oleh air laut.
kandungan ion kalsium pada air tanah tahap kegiatan menjelaskan bahwa lokasi penggilingan berada pada perairan dengan lingkungan batu karbonat. Air tanah di lokasi penggilingan tidak tercemar lindi kokopit dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat sekitar lokasi penggilingan sabut kelapa. Sedangkan bahasan mengenai pencemaran kokopit terhadap kualitas udara ambien dan kesehatan masyarakat. Kualitas udara ambien di lokasi penggilingan dan pemukiman masih sesuai dengan baku mutu dan tidak mengandung gas yang membahayakan kesehatan pekerja dan masyarakat. Namun, ukuran kokopit yang kecil, halus dan ringan mudah dihirup oleh para pekerja dan menyebabkan keluhan pernafasan pada pekerja. Bahasan mengenai beban emisi CO2 hasil pembakaran kokopit di lahan terbuka atau open burning. Penggilingan sabut kelapa menghasilkan limbah berupa kokopit sebanyak 6.300 kg setiap harinya. Jika semua kokopit tersebut dibakar, akan menghasilkan emisi gas CO2 ke lingkungan sekitar 10.584 kg. Hasil pembakaran kokopit dalam cerobong dalam udara tidak bergerak, senyawa kimia yang dihasilkan gas emisi dari pembakaran kokopit yang melebihi baku mutu adalah sulfur dioksida, di mana udara yang tercemar oleh senyawa tersebut akan menyebabkan manusia mengalami gangguan pada sistem pernapasan. Berikut hasil dan pembahasan mengenai insulator biokomposit kokopit berbasis miselium. Pemanfaatan kokopit menjadi biokomposit berbasis miselium dengan pendekatan sifat biologi dan kimia dari kokopit. Kandungan lignin yang lebih banyak dari selulosa, kandungan klorida terbanyak dalam kokopit menjadi potensi terbentuknya biokomposit yang bersifat sebagai insulator. Dalam proses pengolahan kokopit menjadi biokomposit diperlukan tambahan nutrisi yang berasal dari serbuk kayu dan campuran polar, sehingga menghasilkan pertumbuhan miselium yang optimal sebanyak 87,7%. Biokomposit yang sudah terbentuk, lalu dilanjutkan dengan proses pengiringan sampai kadar air berkurang 10% dari gambar tersebut, sehingga kadar air berkurang 10% dari keadaan awal dan melakukan pemanasan pada temperatur 110 derajat Celcius agar miselium tidak tumbuh lagi pada substrat. Bahasan mengenai sifat fisik biokomposit kokopit sebagai alternatif insulator pabrik. Parameter suatu bahan bersifat insulator termal adalah nilai konduktivitas termal bahan tersebut. Insulator pabrik sebagai pembanding kualitas yaitu insulator panel serbuk kayu dan insulator foam aluminium foil. Kedua insulator pabrik tersebut diuji nilai konduktivitas termalnya di laboratorium yang sama dengan metode yang sama untuk pengujian konduktivitas termal biokomposit kokopit. Tiga grafik tersebut menunjukkan perbandingan kemampuan material terhadap panas yang diterima oleh insulator. Dari grafik ini dapat dijelaskan bahwa kemampuan termal biokomposit kokopit memiliki kesamaan dengan insulator pabrik dengan nilai konduktivitas termal dalam rentang sifat insulator termal. Bahkan, biokomposit kokopit mampu menjaga kestabilan suhu lebih baik daripada insulator pabrik. Biokomposit kokopit mampu mempertahankan tingkat panasnya pada suhu tinggi dan suhu rendah dalam waktu yang lebih lama dibandingkan insulator pabrik. Hal ini menjelaskan bahwa biokomposit kokopit sudah memiliki homogenitas material yang baik sebagai penahan panas. Bahasan mengenai nilai ekonomi pemanfaatan kokopit. Pemanfaatan kokopit sebagai limbah penggilingan sabut kelapa menjadi biokomposit merupakan penerapan prinsip recycle yang mengupayakan pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Inovasi dan eksplorasi terhadap pemanfaatan kokopit menjadi biokomposit berdampak peningkatan nilai ekonomi kokopit karena adanya kepentingan yang sinergi antara kokopit yang dihasilkan dengan tujuan pemanfaatan kokopit. Kelayakan ekonomi investasi biokomposit kokopit mengacu sebagai waste product memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi industri yang ramah lingkungan. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis kelayakan ekonomi investasi tersebut yaitu dengan metode break-even point yang juga menjadi tolak ukur untuk berinvestasi. Berdasarkan perhitungan dan grafik diperoleh BEP sebesar 207,6, artinya dengan biaya tetap Rp1.500.000 dengan harga jual per unit biokomposit Rp9.000, maka investasi biokomposit kokopit akan mencapai titik impas antara jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu dengan produk minimal yang terjual sebanyak 207,6 atau 208 unit. Namun jika kurang dari 208 unit, maka investasi akan merugi. Kemudian peluang atau potensi biokomposit kokopit sebagai alternatif ekonomis insulator pabrik.
Berdasarkan nilai ekonomi insulator, maka perbandingan harga jual antara insulator biokomposit kokopit dengan insulator panel serbuk kayu dan foam aluminium foil dapat dijelaskan pada tabel berikut. Ditinjau dari kandungan bahan baku ketiga insulator tersebut, maka insulator biokomposit kokopit berbasis miselium dapat diunggulkan sebagai waste product yang ramah lingkungan. Sedangkan panel serbuk kayu dan foam aluminium foil menggunakan poliuretan sebagai campuran bahan bakunya. Dengan harga jual yang lebih rendah, namun memiliki kemampuan menginsulasi thermal sebaik aluminium foil, maka insulator biokomposit dapat menjadi alternatif ekonomis insulator pabrik. Dari hasil penelitian ini dapat saya simpulkan bahwa pemanfaatan kokopit menjadi biokomposit mampu mengatasi timbunan kokopit dan pencemaran lingkungan. Setiap satu unit biokomposit kokopit dengan volume 900 cm3 memerlukan 255 gram kokopit sehingga dapat mereduksi emisi gas CO2 sebanyak 428 gram. Pengurangan jumlah kokopit yang timbun akan berdampak pada pengurangan pencemaran lindi pada air permukaan. Dan hasil emisi gas SO2 dapat diatasi karena pembakaran kokopit dapat dihindari dengan pemanfaatan kokopit menjadi biokomposit. Pengolahan kokopit menjadi biokomposit dengan metode perekatan kokopit sebagai serat alam berbasis miselium dapat dilakukan dengan komposisi kokopit sebanyak 50%, serbuk kayu 27%, dan campuran polat sebanyak 23%. Dengan harapan bahwa nilai rasio CN sebesar 68,99 memberikan hasil terbaik dengan pertumbuhan miselium sebanyak 87,7% sehingga membentuk struktur yang kuat dan padat menjadi komposit yang biodegradable. Kesimpulan yang berikutnya bahwa biokomposit kokopit memiliki kemampuan sebagai insulator termal berdasarkan hasil uji konduktivitas termal pada suhu 13 sampai 40 derajat Celcius sebesar 0,089 dengan ketelitian 0,03 watt per meter Kelvin. Dengan demikian, insulator biokomposit kokopit merupakan waste product yang ramah lingkungan dan insulator ini memiliki keunggulan secara kemampuan material dan ekonomi dibandingkan insulator pabrik seperti panel serbuk kayu dan foam aluminium foil. Demikian penyampaian hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatian.